Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman laut dan sahabat Jibril yang ada di Magetan, seluruh wilayah Madiun Raya dan Indonesia. Siang ini kita bersama Mbak Gundari, salah satu sahabat saya, teman saya, dan pemuji saya di saat saya kemarin itu berjuang sampai keringat saya hancur lah sama Mbak Ari ini. Mbak Ari, selamat siang. Iya Mas Agus, selamat siang. Mbak Ari, terima kasih datang di Magetan. Walaupun kita berada di gedung wakil rakyat, tapi nggak apa-apa, ini semua untuk rakyat kok. Ya, betul Mas. Mungkin bisa dong dijelaskan sampai sejauh ini Mbak Ari masih menggeluti dunia jurnalis. Awalnya bagaimana? Oh ya, oke. Saya sebenarnya memang senang ya dunia tulis menulis. Jadi sejak SD itu sudah sering Mas dulu ikut kayak lomba mengarang seperti itu. Kebetulan kalau urusan seni, keluarga saya walaupun bukan keluarga seniman, tapi ayah saya terutama itu tidak membatasi ya ruang-ruang berkesenian. Nah, saya ini gambar nggak bisa, nggak seperti kakak saya. Menyanyi juga saya ini tukang menyumbangkan lagu Mas. Maksudnya lagu-lagu yang merdu itu jadi sumbang kalau saya nyanyi. Nah itu menyumbangkan lagu kan. Nah, akhirnya saya sering berkeseniannya itu melalui puisi seperti itu. Kemudian mengikuti lomba mengarang itu di SD sejak kelas 3, 4 sampai hampir lulus itu ya. Cuma ya belum pernah menyabet juara sih. Dulu tahun 80-an itu prestasi tertinggi saya kayaknya masuk 5 besar kecamatan itu sekecamatan. Iya. Nulis mengarang cerita gitu loh ya. Nah, dulu itu ada. Nah, terus ketika SMP itu juga berlanjut, tapi ya hanya kayak ngikuti lomba-lomba pidato. Pokoknya yang kesenian urusan kayak seni rupa, seni melukis, seni menyanyi itu jelas. Saya senang menyanyi, tapi yang nggak senang yang dengarkan. Jadi saya menghindari. Nah, mungkin setelah itu kan berlanjut di SMA. SMA itu sering di Mading dulu. Saya aslinya orang Magetan juga. Magetan juga ya? Iya, saya di Karangrejo. SMA-nya Mas Pati. Oh, SMA Mas Pati. Iya, jadi dulu itu setahun sekali di SMA Negeri Mas Pati itu ada PSP, Pekan Sumpah Pemuda. Itu ada lomba sembarang lomba. Jadi ada lomba pidato, ada lomba basket olahraga, ada juga lomba mading. Nah, antara kelas begitu. Nah, saya itu seneng gitu ngurusin mading itu. Tapi ya mading zaman bahula Mas. Jadi nggak ada media siber seperti sekarang ya. Pokoknya bikin mading kemudian dipajang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya diterima di Unhas di sastra Inggris. Itu juga bergaul dengan teman-teman komunitas teater, karena kebetulan kakak di sana kan. Nah, jadi saya itu bergabung dengan teman-teman di Kosaster, tapi nggak lama itu, cuman kenal begitu ya. Nah, kemudian diajak ke koran kampus, penerbitan kampus. Koran kampus. Ya, penerbitan kampus, namanya Identitas. Nah, sejak itu sepertinya saya menemukan muara ya di situ. Jadi disitulah saya mengenal pola-pola menulis berita, kemudian keredaksian gitu. Nah, tahun 98 ketika reformasi 98-99, karena saya sudah berada di media kampus ini, tahun itu euforia media. Ya, jadi media itu bertumbuhan karena tidak lagi dilakukan pemberedalan pelarangan, tidak ada lagi SIO dan sebagainya kan ya, lebih bebas. Nah, pengusaha-pengusaha media atau redaksi-redaksi itu banyak mencari yang sudah bisa nulis. Nah, tentu saja teman-teman yang sudah menjadi wartawan kampus di penerbitan Persma itu laris Mas. Jadi saya itu tahun 98 itu sudah masuk di media umum, maksudnya sudah ada gajinya juga. Saya sudah dari reporter, kemudian ini berlanjut terus sampai tahun 98, 99, tahun 2000 itu saya masuk di anak grupnya Harian Fajar. Waktu itu menangani mingguan, namanya Intim. Ya, Indonesia Timur, Intim. Nah, itu isinya politik lokal gitu ya, isu-isu yang diangkat ya. Itu masih kuliah? Iya, masih kuliah. Jadi waktu itu sampai diangkat retro saya di usia 22 tahun itu masih
dulu kan belum terbagi ya, Sulawesi Selatan itu belum terbagi dengan Sulawesi Barat. Jadi masih 19 kabupaten ditambah biro itu di Balikpapan, Gorontalo, Manado. Nah itu. Kemudian saya pernah juga sebelum di Intim itu saya pernah jadi reporter radio. Jadi waktu itu di Makassar belum ada radio yang memuat tentang reportase. Dan itu mengawali, tapi ya nggak apa-apa sebagai pengalaman. Tapi ternyata ya reportase radio itu cukup menantang. Tapi ya bikin capek juga, karena kita harus mendapatkan voice ya dari narasumber, harus bertemu langsung. Apalagi segmennya yang kita ambil waktu itu hukum dan kriminal. Jadi durasinya 1 jam, terisi sekitar 7 sampai 8 berita plus naskah plus rekaman suara. Satu hari tiap hari tayang. 8 berita itu hanya ditangani oleh 4 orang. Voice ya, suara. Iya kan narasumbernya harus kita rekam. Ya baik misalnya hukum dan kriminal itu ya misalnya kejadian kriminal ya ada pelakunya, ada polisinya, seperti itu, ada saksinya, seperti itu. Nah, terus saya kemudian di mingguan itu kemudian direkrut di harian. Nah itu sampai 2002 saya pulang. Kemudian di Radar Madiun tuh 2002. Sampai 2002. Oh 2002 saya pulang, kemudian di Radar Madiun. Sini. Ya, sampai 2010. Di Radar Madiun sebagai? Waktu itu reporter. Saya pernah tugas di Madiun, di Ngawi yang paling lama, di Magetan pun pernah. Pernah ya? Ya, 2009 pertengahan sampai Januari 2010. Itu di Magetan. Di Magetan, tapi waktu itu masih merangkap dengan Ngawi, jadi Magetan Ngawi gitu sampai 2010. Nah, 2010 saya resign. Kemudian menangani mingguan dari teman Ponorogo sampai 2014. Mingguan cetak berarti? Ya, cetak sampai 2014. Kemudian turun peraturan Dewan Pers itu bahwa media harus ditegakkan kembali ya, ditegaskan untuk harus terbit melalui PT. Saya pindah ke PT Suara Media Nasional. Nah dulu sebelum ada PT, media-media dulu sistemnya gimana? CV atau apa? Ya waktu itu mungkin sosialisasinya belum bagus dan keteraturan atau kepatuhan untuk itu juga belum bagus. Masih banyak dulu media diterbitkan oleh yang bukan perusahaan ansih untuk media, itu masih bercampur-campur ya. Terus, itu. Sehingga akhirnya gitu ya. Jadi Mbak Ari ke Ngawi pegang apa pertama kali di Ngawi? Media. Saya di Ngawi ya karena bermukim di Ngawi. Terus sekarang? Sekarang ya tetap di Suara Media Nasional. Suara Media Nasional. Iya, sama SMN News karena kan setelah itu saya mengikuti UKW. Jadi ketentuan untuk UKW itu dilakukan Dewan Pers kalau tidak salah tahun 2011 ya. Sejak 2011 atau 2012. Nah, saya mengikuti itu 2015. UKW. Ya. Itu jenjang apa? Waktu itu masih boleh lompat jenjang. Boleh lompat jenjang waktu itu. 2015 masih boleh ya? Masih boleh. Jadi saya langsung ikut madya waktu itu. Kan sekarang harus muda mati utama. Iya, itu sejak awal 2019 sudah tidak boleh. Tidak boleh. Kan ada teman kita yang langsung akselerasi utama. Boleh, tetapi memakai persyaratan tertentu. Apakah itu kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan langsung? Bisa, karena kan standar ujinya kan tetap jelas, tidak berubah kan. Standar uji itu kan apapun lembaga ujinya dia pasti memakai standar uji itu. Standar ujinya kan 3, kesadaran profesi, keahlian dan profesionalisme, kan itu saja. Untuk menjadi wartawan muda berapa sih? Maksudnya wartawan muda atau wartawan yang mengikuti jenjang UKW muda? UKW muda. Oh ya, jadi ketentuannya sekarang satu bahwa berapa lama pun Anda menjadi wartawan itu tidak bisa lompat jenjang. Bisa akselerasi, tetapi memakai persyaratan tertentu. Di antaranya ya mendapat rekomendasi dari beberapa pimpinan redaksi ternama, kemudian harus memiliki buku, ya buku yang tidak ditulis berkolaborasi, tapi harus menulis buku sendiri, kalau tidak salah 3 judul. Gitu ya? Ya 3 buku maksudnya. 3 buku. Kemudian direkomendasi oleh organisasi profesi wartawan. Ya itu yang sebagian saya tahu ya. Jadi memang boleh, masih bisa akselerasi, bisa. Kemudian juga pengalaman beberapa puluh tahun itu juga diperhitungkan. Mbak Ari, selama Mbak Ari. Kalau untuk jenjang muda tadi yang ditanyakan itu minimal setahun menjadi wartawan. Iya. Nanti kan dibuktikan oleh keterangan dari perusahaan medianya. Iya. Itu. Dari muda ke madya.
Muda ke Madya itu 3 tahun setelah dia melulusi jenjang UKW muda. Udah dulu baru masuk. Iya. Oke Mbak Ari, menurut Mbak Ari perlukah wartawan itu UKW? Jadi begini, profesi wartawan ya, ingat bahwa wartawan ini profesi bukan pekerjaan. Ya, ciri profesi itu kan 3. 1, dia memiliki kode etik. Ya. Itu sudah, wartawan itu memiliki kode etik jurnalistik. Dan juga banyak aturan lain menyangkut perilaku wartawan. Kemudian dia memiliki organisasi profesi. Ini sudah kita mengenal, ada PWI, AJI, PFI, IJTI. Nah, yang ketiga adalah keahlian. Keahlian yang perlu distandarkan, artinya standar keahliannya ini jelas. Nah, makanya perlu atau tidak? Ya menurut saya perlu. Perlu ya. Ya, di samping dari ciri-ciri profesi tadi, menjadi wartawan itu latar belakangnya itu cukup terbuka. Jadi wartawan itu profesi yang terbuka. Artinya begini, bukan jenjang pendidikan ya, latar belakang pendidikan itu tidak harus yang menjurus pada wartawan. Misalnya saya ini teknik, saya bisa ke wartawan, gitu kan. Nah, berbeda dengan misalnya orang menjadi polisi, maka dia harus berpendidikan misalnya lulusan SPN atau lulusan Akpol, ya kan. Orang menjadi pengacara, maka dia harus SH dulu. Nah, wartawan ini tidak. Anda mau sarjana hukum, sarjana teknik, sarjana sastra, bisa semua menjadi wartawan. Nah, kemudian bagaimana keahliannya? Keahlian ini yang perlu distandarisasi sehingga Dewan Pers kan mengeluarkan aturan mengenai UKW itu, uji kompetensi itu. Nah, di uji kompetensi itu tadi yang diujikan ya mengenai kesadaran, kemudian keahlian dan profesionalisme. Sekarang masih banyaknya wartawan yang, mohon maaf ya, kita masih belum belum menguasai materi, belum mengerti apapun, dia sudah bangga. Ya, kalau kebanggaan itu subjektif ya sifatnya. Kebanggaan itu subjektif dan itu sebenarnya tidak salah ketika ini dilakukan dengan benar. Boleh kok orang bangga dengan dirinya, dengan apa yang dilakukan, dengan apa profesinya. Hanya saja harus diingat, jangan terlalu tinggi menilai diri sendiri. Ya, bangga itu boleh tapi harus ada ukurannya. Seringkali seorang wartawan itu melupakan bahwa wartawan itu bukan dewa. Jadi jangan mudah baper, baru ditilang gara-gara nggak bawa SIM ngamuk, padahal dia yang salah, seperti itu. Nah, perilaku-perilaku inilah yang sebenarnya juga terstandar Mas di dalam uji kompetensi, ya. Kemudian kalau misalnya gimana sih kok banyak banget orang habis berpartai jadi wartawan, nggak laku jadi caleg jadi wartawan, itu. Ya memang itu tadi kendalanya adalah wartawan itu adalah profesi yang terbuka. Seolah-olah semua orang bisa melihat, semua orang bisa merasa masuk, gampang masuk begitu ya. Nah, ditambah lagi dengan menjamurnya perusahaan-perusahaan pers ya, media yang tidak memakai standarisasi pada wartawannya, baik dalam hal dia memberi salary atau kesejahteraan, ya kan, memberi fasilitasi pada pendidikan atau peningkatan mutu dan sumber dayanya. Nah, berikutnya juga ya memang pokoknya ya jadi perusahaan media saja gitu. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi mungkin menjadi wartawan itu terlihat seperti punya privilege, ya, punya keistimewaan tertentu. Bayangkan profesi apa yang bisa menemui ketua DPRD dengan begitu mudah, dengan Kapolres misalnya, Kapolda, bisa diundang ketika ada pejabat ke daerah itu. Ini mungkin profesi seperti ini tidak banyak dan salah satunya wartawan. Dan ini yang mungkin sering lebih menjadi penglihatan begitu ya, lebih menjadi tolok ukur sehingga orang tertarik menjadi wartawan tanpa harus merasa untuk mempertimbangkan atau memperbanyak wawasannya. Nah, padahal menjadi wartawan itu pasti harus memberikan informasi kepada publik. Nah, kita kembali ke Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers, maka fungsi pers itu kan 4 ya. Memberikan informasi, hiburan, edukasi, dan kontrol sosial. Nah, konjungsi diantaranya relasinya itu dan. Jadi tidak ada satu hal itu mensubstitusi yang lainnya. Jadi tidak bisa saya bikin berita hiburan terus, kemudian kehilangan fungsi kontrol sosial ini kan tidak boleh seharusnya. Ya.
Nah, bagaimana kemudian seorang wartawan bisa melakukan berita yang mengedukasi kalau dia sendiri tidak teredukasi, ya kan? Bagaimana dia bisa mengedukasi kepada publik, kepada pembacanya, kalau dia sendiri tidak mendidik dirinya, itu. Nah, saya selalu berpesan ya, ketika saya menguji atau saya bertemu dengan teman-teman yang tertarik menjadi wartawan, itu saya katakan diperbanyak dulu bacaan. Jadi penulis yang baik itu berasal dari pembaca yang baik. Pembaca dengan asupan bacaan-bacaan yang baik, baik secara tata cara bacaannya, baik secara isi bacaannya. Nah, kalau ini sudah, maka karena keterampilan menulis itu bisa dipelajari, Mas, tetapi keterampilan untuk sadar, ya kemampuan untuk menyadari bahwa fungsinya itu berpengaruh pada orang lain, bahwa perannya ini bisa menjadi agent of change gitu ya, itu harus punya gitu. Makanya dia harus menetapkan standar untuk dirinya sendiri. Seorang wartawan itu juga harus mempertimbangkan hati nurani, humanisme, ya, nasionalisme, itu juga harus gitu. Ini kan fungsi utama wartawan apa? Ya, memberikan informasi yang layak, akurat, berimbang untuk publik. Jadi semua wartawan itu seharusnya memberikan informasi dan pertimbangan itu untuk publik. Ya. Tapi masih banyak loh wartawan itu seakan jadi APH. Maksudnya aparat penegak hukum. Nah, itu tadi, ini kan kita bicara kesadaran lagi kan. Betul, ya. Kita bicara kesadaran lagi, kita bicara wawasan lagi, kita bicara SDM lagi. Nah, di fungsi ini ya memang berat, tapi harus ada yang memiliki standar ini, standar untuk menyadarkan. Kalau tidak ada, ya kalau tidak ada yang berpegang pada ini ya nanti hancur, Mas, semua akan begitu, gitu loh. Jadi memang orang yang nggak tahu akan melihat ini sebagai wah, idealisme itu utopis, idealisme itu sesuatu yang ngoyo-woro, tapi harus ada. Ya. Jadi istilahnya, kalau saya mengistilahkan begini, misalnya idealisme itu adalah kemampuan mengayuh sepeda atau bersepeda. Ketika Anda tidak bisa bersepeda, jangan kemudian sepedanya dirusaki, itu loh. Tapi apakah benar wartawan kebal hukum? Nggak bisa dong. Wartawan itu juga biasa. Jadi yang harus dibedakan, Undang-Undang Pers itu hanya mengatur tentang sengketa pers, bukan sengketa yang lain. Jadi misalnya seorang wartawan kemudian bergaya jumawa, kemudian dia menghina orang lain dalam kapasitas bukan bahkan saat dia berposisi sebagai jurnalis pun tidak boleh, gitu loh. Tidak boleh. Jadi bagaimana dia menjaga sopan santun, adab, itu kan harus dipakai. Itu bagian dari profesionalisme. Jadi orang itu salah memahami profesionalisme adalah bikin berita sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya, nyerang orang lain. Salah. Profesionalisme itu bagaimana Anda berpegang kepada profesi ini sebagai manusia yang tetap mengenal adab, sopan santun, membawa profesi ini bisa menjadi contoh untuk bisa dihormati. Karena kita kan harus berdiri equal kan di dalam pada narasumber maupun pada pembaca kita gitu. Dibenarkan nggak wartawan itu tidak digaji? Oh, tidak benar. Ya, ini banyak wartawan tidak tergaji dan akhirnya mereka cari, mohon maaf. Kalau begitu keluar. Mendingan keluar dari redaksinya. Iya. Berarti perusahaan Anda tidak bagus, ya. Tidak bagus. Dia keliling mencari iklan dan padahal tugas mencari iklan kan bukan wartawan. Ya, wartawan tidak boleh mengurusi uang. Idealisnya seperti itu, idealnya seperti itu idealnya. Tetapi memang ya itu tadi barang-barang ideal itu kadang-kadang kan utopia juga ya. Iya. Barang-barang ideal itu dianggap utopia. Tetapi harus ada yang tetap berpegang pada hal-hal ini. Kalau tidak ya nanti selesai, kita akan selesai, akan banyak permakluman gitu. Sama dengan misalnya lama-lama orang akan menganggap bahwa itu tidak usah ada. Itu cuma teori seperti itu. Nah, ini kan jangan sampai gitu. Iya. Jadi mengapa harus bersusah payah menjadi wartawan ketika Anda sendiri sengsara menjadi wartawan? Kan aneh. Ya kan? Anda jadi tidak punya uang, Anda jadi harus merasa bahwa diri Anda paling top gitu ya di depan lingkungan karena memiliki privilege itu tadi atas nama wartawan, padahal kemampuannya nggak mencukupi gitu. Nah, kita ke arah sekarang kan media itu sudah beralih ke online semuanya. Ya, ini kan perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman. Untuk media cetak selimut, Mbak Ari, sampai saat ini gimana perkembangannya? Pada berbagai platform ya, sebenarnya kan penyebaran informasi itu boleh memakai
berbagai platform kan. Boleh melalui audio visual, boleh melalui pemberitaan online, bisa melalui cetak gitu. Tantangan-tantangan yang ada sekarang ya, kecepatan teknologi informasi, kemudian bagaimana semua orang bisa mengaku diri menjadi wartawan, atau dalam bahasa Jawanya itu membo-membo gitu ya, membo-membo menjadi wartawan. Jadi pelaku medsos misalnya itu banyak yang menganggap ini berita, padahal bukan. Mereka menyebar informasi bisa, tetapi kan tidak semua informasi itu pers. Karena untuk itu menjadi pers itu kan banyak persyaratannya kan. Harus dikeluarkan oleh media berbadan hukum, berbadan hukum pers, kemudian dilakukan oleh awak media, dalam hal ini wartawan, harus ada konfirmasi. Sekarang kan bukan hanya cover both side kan, sekarang itu yang diperlukan adalah cover all side. Artinya cover all side, kita membuat satu berita itu dengan berdasarkan berbagai macam pertimbangan, sehingga berita itu tersaji kepada publik secara komprehensif dan akurat, kan begitu. Nah, yang bisa menjalankan fungsi-fungsi seperti itu ya wartawan, karena dia bisa menembus narasumber gitu. Nah, tadi mengenai pertanyaannya bagaimana dengan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini, ya itu harus dihadapi. Harus dihadapi. Nggak mungkin kita berjalan tuh kan ke depan, Mas. Nggak mungkin kita akan surut ke belakang. Enaknya ya zaman dulu ya. Iya, kita mengenang boleh, tetapi harus kembali kepada realita bahwa ini ada tantangan. Nah, hal ini akan menuntut seorang wartawan untuk lebih berkapasitas, kan begitu. Bukan sekedar memiliki standar kompetensi berdasarkan kartu UKW, tetapi harus mampu berkapasitas untuk dirinya sebagai pribadi, sebagai pelaku profesi, itu kan. Nah, sekarang gini Mbak Ari, kita pernah menemui, awalnya kita bikin berita jelek, oke ya. Berita jelek itu yang bagaimana? Itu yang mungkin berita tidak ada faktanya, ngawur. Itu bukan berita. Itu namanya apa? Itu informasi hoax. Dan akhirnya orang yang diberitakan seperti itu ketakutan. Ya berarti itu bukan tidak layak dong menjadi berita. Itu tidak layak menjadi berita. Iya. Tetapi ada setelah ketakutan dibikin berita bagus dan ada uang, itu gimana menyikapi hal seperti itu? Ya tidak perlu disikapi karena itu pasti dilarang kan. Pasti dilarang. Jadi harap dimaklumi bahwa seorang wartawan itu semestinya memiliki planning ya untuk calon beritanya. Kemudian memiliki patokan-patokan. Apa sih fakta yang bisa diangkat menjadi berita? Ya. Nah ini yang sering tidak dipakai, begitu loh. Jadi orang itu omongan warung, Mas, asumsi itu dibawa ke lapangan. Nah, asumsi sebagai bekal kita sebagai informasi tidak masalah, tapi ini dibawa ke lapangan. Nah, kalau sampai ada terjadi penyebaran informasi seperti itu, bisa saya pastikan itu 99% pasti tidak melakukan konfirmasi cover all side. Itu. Dia tidak memiliki narasumber yang valid untuk bisa tanda petik membenarkan apa yang diinformasikan. Itu dianggap opini bisa nggak? Hoax ya berarti? Ada narasumbernya enggak? Sumpama enggak ada narasumber bayang. Wartawan kan tidak boleh beropini ya. Kalau itu berita itu bukan opini. Berita itu patokannya adalah fakta. Mau dia itu platformnya strike news, mau dia features, maka patokannya adalah fakta. Harus ada fakta. Iya. Mau platformnya itu cetak, mau online, mau audiovisual video, maka patokannya adalah dia fakta. Itu dulu. Ini yang membedakan informasi bisa menjadi berita atau tidak. Dia harus fakta, ya kan? Nah, fakta ini kan dua, ada fakta psikologis, ada fakta sosial. Jadi fakta sosial itu kan kita lihat langsung. Kalau fakta psikologis itu ya misalnya ada gunung meletus, kita tahu bahwa itu benar gitu. Gunung meletus itu pasti kan benar ada gunung meletus, misalnya di Gunung Kelut meletus, oke, itu benar. Itu fakta psikologis, kita nggak mengalami sendiri, tapi itu fakta psikologis. Nah, fakta ini harus dipahami. Inilah pembeda berita dan bukan berita, gitu loh. Jadi berita itu pasti harus fakta. Nah, cara mencari faktanya ini yang diolah, yang dilakukan. Pelakunya siapa? Wartawan. Bagaimana wartawan melakukan olah fakta itu? Dia harus memiliki kapasitas. Ya kan? Kapasitas dalam hal apa? Kesadaran profesi. Mengapa dia melakukan itu? Bagaimana dia melakukan itu? Untuk apa melakukan itu? Kemudian keahlian. Saat dia melakukan itu, dia harus bagaimana? Dia harus menempuh langkah-langkah apa? Dia harus memberikan planning yang bagaimana? Dia harus menuliskannya atau menarasikannya bagaimana? Nah, kemudian profesionalisme.
tata cara seorang wartawan mencari, mengolah, menyajikan informasi itu tadi bagaimana? Ini harus profesional. Apakah dilakukan dengan baik? Apakah sudah terus terang kepada narasumber bahwa ini untuk pemberitaan dan sebagainya? Bagaimana dia memilah tokoh-tokohnya, narasumbernya? Nah, ini jadi pasti akan holistik, Mas. Itu menyentuh semuanya di situ. Itu. Mbak Ari, mungkin ya perkembangan 10 tahun lalu dengan sekarang kan beda. Sekarang ini kan banyak sekali perusahaan media bertumbuhan. Media ya wartawannya. Ya. Tapi tidak didasari oleh itu tadi profesionalisme. Ini tugas siapa sebenarnya untuk mengingatkan? Tugas masyarakat. Ya, karena begini, sebenarnya untuk membuat sebuah berita itu diterima atau tidak itu pada masyarakatnya. Masyarakat ya. Ya, sekarang ya kembali lagi ke saya melihat bahwa perkembangan teknologi informasi, kemudian kencangnya media sosial, ini kan harusnya ini menjadi tantangan ya, bagi pelaku media, perusahaan pers dan para wartawan. Tantangan dalam hal apa? Dia harus mampu menyajikan informasi-informasi yang lebih. Nah, jadi jangan malah sebaliknya. Kalau sekarang ini kan banyak sekali, Mas, media itu yang justru mencomot dari medsos. Tidak lagi melakukan sebuah upaya uji informasi. Nah, ini kan parah. Bagaimana dia mencomot orang komen di media sosial, nah, TikTok, Facebook, kemudian dicomot. Oh, ini dikomentari ini. Ini bukan berita. Ya, berita dengan satu sumber saja itu tidak boleh kok. Berita satu narasumber itu berita atau bukan? Bukan, itu pengumuman. Iya kan? Karena Anda kan harus melakukan uji konfirmasi sebenarnya, uji informasi. Minimal lebih dari satu ya. Iya dong. Namanya wartawan, misalnya nih, seorang bupati mengatakan, saya sudah membangun wilayah Pelausan sampai dengan Magetan kota. Nah, kita nulis nih rame-rame. Yang ngomong bupati saja. Atau bahkan kalaupun bukan bupati adalah kubu yang bersamaan di pihak itu, pejabat gitu ya. Nah, ini seorang wartawan harus sadar bahwa berita ini, informasi ini disajikan untuk publik, bukan untuk Pak Bupati dan para pejabatnya. Artinya apa? Dia harus melakukan uji informasi. Apakah benar? Apakah iya gitu. Nah, akhirnya dari situ dia akan melihat kan, oh iya, saya harus mencari narasumber-narasumber lain. Saya harus bertanya seperti ini. Tapi kalau itu ada tadi, Mas. wartawan dikasih tahu itu ngeyel, tugas siapa itu untuk menasihati? Ya Pimretnya dong. Pimret ya. Iya, Pimretnya. Kalau dia melakukan berita seperti itu, masyarakat jangan enggak usah terima. Kalau enggak usah terima nggak dibaca ya ngapain itu. Iya kan? Maksudnya beritanya dia kan jadi tidak valid. Yang hilang apa? Yang hilang adalah trust dari pembaca, dari masyarakat. Nah, kalau seorang kan gitu. Pimretnya tuh terlalu percaya sama wartawannya? Maksudnya? Ya wis lah manut, kan banyak juga. Berarti dia tidak punya kemampuan menjadi pimpinan redaksi. Karena seorang pimpinan redaksi itu harus tahu mengenai manajerial, manajerial bisnis, manajerial penyajian berita atau informasi, ya. Kemudian dia juga punya manajerial dalam hal memanage orang-orangnya. Kita kembali ke Pimret. Ya. Ada jenjang muda, madya dan utama. Untuk menjadi seorang Pimret itu harus melalui itu atau tidak? Ya, kita bicara yang lurus-lurus saja. Yang lurus-lurus saja itu kan pakem. Yang pakem aja. Ya, yang pakem. Kalau pakem itu kan kita percaya bahwa urusan pers diserahkan pada Dewan Pers. Dewan Pers itu sudah mengurus dua hal ya. Jadi ada standarisasi pada perusahaan pers dengan verifikasi perusahaan pers. Kemudian ada standarisasi kepada kemampuan wartawan atau kompetensi wartawan melalui uji kompetensi wartawan, ya kan? Nah, kita bicara di verifikasi perusahaan pers dulu. Perusahaan pers itu harus didata, didaftarkan, kemudian diklasifikasi begitu ya oleh Dewan Pers melalui verifikasi. Verifikasinya dua, ada verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Nah, di posisi ini sudah ditetapkan oleh Dewan Pers itu bahwa seorang Pimret itu harus memiliki jenjang kompetensi tingkat utama. Itu dari Dewan Pers. Iya. Kemudian jenjang kompetensi tingkat utama maksimal itu memimpin 2 keredaksian. Maksimal. Hanya dua keredaksian. Kemudian wartawan yang berada di jajaran redaksi dari Pimret sampai dengan wartawannya itu tidak boleh menjadi bagian dari perusahaan
Direktur atau apa? Direktur atau tidak boleh. Berarti nanti kan akan bercampur kepentingan memiliki saham, memiliki mencari uang gitu dengan menyebar informasi ya. Nanti akan berbenturan nanti kepentingannya. Yang bahaya siapa? Yang bahaya masyarakat dong. Iya kan? Masyarakat penikmat informasi ini loh. Ini memang sulit untuk diterima, sulit. Dan ini lucu. Iya, karena banyak terjadi kan ya. Punya uang bikin PT, ya, bikin jadi pimpinan sendiri. Mohon maaf, kadang ya. belum pernah melakukan hal-hal yang disarankan Dewan Pers. Ya, nah, memang. Ini bagaimana ya, memang seperti ini? Satu kelemahan adalah saat ini ya aduan-aduan terhadap penyimpangan pada perilaku wartawan atau pada berita yang dianggap tidak memenuhi standar pemberitaan itu memang paling banyak, dan itu paling banyak menyangkut pada media siber. Ya. Padahal juga tidak kurang-kurang loh media siber itu patokannya. Ada pemberitaan, ada pedoman pemberitaan media siber, ada pedoman pemberitaan ramah anak gitu kan. Belum undang-undang persnya, belum antisipasi terhadap undang-undang ITE. Nah, tapi kan kalau kita bicara standar-standar itu, manusia itu kan jatuhnya dua ya. Dia tertantang atau dia lari. Nah, artinya dia tidak mau tahu gitu loh. Dia tidak mau tahu. Nah, siapa kemudian ketika tidak mau tahu tapi masih merajalela? Yang berhak siapa untuk menegur seperti ini? Ya, memang seharusnya Dewan Pers itu kan tidak menangani urusan pidananya kan. Ya, pidananya tetap ditangani oleh aparat penegak hukum gitu. Nah, kalau saya selalu menyarankan masyarakat jangan takut. Jangan takut. Jadi ketika ada pemberitaan yang salah, gunakan hak jawab. Sekarang kan gini, minta ralat. Di Ngawi, di Magetan, Madiun atau dimanapun kan sudah terdata media-media di Kominfo. Sebelum didata kan Kominfo tahu toh siapa redaksinya, siapa wartawannya. Ya kalau itu kan ini ngomong kecil aja, ngomong di wilayah. Begini Mas, Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu tidak mengatur, tidak boleh ada aturan tentang PP-nya. Jadi tidak ada PP-nya. Mengapa? Karena kebebasan pers itu adalah inti roh dari jurnalistik, dari penyebaran informasi. Artinya apa? Urusan wartawan itu kemudian ditangani oleh para wartawan sendiri melalui Dewan Pers. Dewan Pers ini kan ada ketentuannya, dia dari unsur organisasi profesi, ada organisasi perusahaan pers, dan ada tokoh masyarakat atau akademisi. Nah, dia terpilih ya di situ menjadi Dewan Pers. Artinya keberadaan Dewan Pers berikut turunan-turunan edarannya, SK-nya, aturannya itu kan setara dengan turunan dari pemerintah kan. Sehingga sangat lucu ketika misalnya apa yang ditentukan, apa yang digariskan oleh Dewan Pers kemudian ditabrak di daerah. Iya kan? Dia tidak menerapkan bahwa media itu harus melalui begini atau wartawan harus begini gitu. Oke, ini. Seumpama kita nih dapat satu berita, kita belum pernah diajak koordinasi atau komunikasi, tahu-tahu kita ditulis dan tulisan itu jelas-jelas di luar batas atau mungkin hoak. Masyarakat yang seperti itu harus lapor ke siapa? Lakukan hak jawab. Menuntut siapa? Ya redaksinya dong. Redaksi. Ya. Jadi lakukan hak jawab, kirimkan hak jawab, dan itu kewajiban dari redaksi untuk memuat hak jawab itu sesuai porsinya ya. Ketika narasumber itu dirugikan, itu yang pertama. Yang kedua, tetap boleh menuntut kok, boleh menuntut. Tetapi sudah ada MOU antara APH dan Dewan Pers bahwa sengketa yang menyangkut pada sajian pers, artinya itu menjadi sengketa atas nama berita, begitu ya, itu dimediasi oleh Dewan Pers. Nah, masalahnya sekarang begini loh, orang itu diberitakan buruk, jelek, tidak benar, itu malas berurusan, begitu. Dia malas menuntut, malas melakukan hal yang sama, cenderung membiarkan. Jadi wartawannya yang melakukan atau orang yang mengaku wartawan dan melakukan itu menganggap itu dia sudah melakukan hal yang benar, gitu. Bentar. Tapi bukan berarti ini dibenarkan ya, bukan berarti Dewan ini dibenarkan. Pers itu bilang nanti yang mengurus Dewan Pers dan media kita ini belum terdaftar Dewan Pers. Ini bisa nggak? Tetap akan ada mediasi jalurnya kan? Gitu ya, Dewan Pers tetap ya. Semua wartawan. Iya. Jalurnya. Cuma ketika dia terjadi pemerasan, ya atau pengancaman oleh wartawan itu bukan urusan Dewan Pers, itu pidana sudah gitu.
Jadi harus dibedakan sengketa pers dan sengketa bukan pers. Kalau sengketa bukan pers tidak diurusi dong. Oke, beberapa minggu lalu teman-teman sibuk dengan RUU. Iya. Menurut Mbak Ari, RUU ini kan belum didok tuh Mbak, masih Malah ditunda kalau ini sekarang. malah ditunda. Iya, Itu malah ditunda karena apa? Teman-teman ini demo nggak terima atau apa? Nah, saya kan bukan DPR RI ya, penundaannya itu karena dia lagi menunggu kita lengah juga bisa. Tapi intinya kan ada memang pasal-pasal dalam rencana revisi Undang-Undang Penyiaran itu yang harus kita kritisi dan kita perjuangkan bersama. Tapi apa benar kita ini dilarang untuk investigasi? Di situ kan memang ada pembatasan terhadap jurnalisme investigasi. Padahal harus dari jurnalisme itu Harus ya kemampuan investigasi itu. Investigasi Ya. Apakah Kemudian nulis gitu loh? Enggak lah. Enggak ya, sudah Enggak lah, ya? itu kan kita sudah pernah kecolongan di Undang-Undang ITE kan Mas. Pernah ya. Jadi tidak ada revisi terhadap Undang-Undang 40 tapi dia bikin Undang-Undang ITE gitu kan. Kemudian di situ terdapat Akhirnya lagi pasal-pasal terdapatlah pasal-pasal karet. Ngelok nih ya. Iya, seperti itu. Jadi ada ini yang menurut saya juga harus diwaspadai oleh teman-teman wartawan ya, kemudian komunitas-komunitas wartawan, komunitas jurnalis. Mengapa? Karena ketika ada pengebirian atau upaya pemberangusan terhadap kebebasan pers, yang rugi itu bukan hanya perusahaan media dan wartawan. Yang rugi lebih besar itu sebenarnya masyarakat ya. Publik. Mengapa? Karena dia tidak lagi mendapatkan asupan berita yang qualified, berkualitas. Bukan hanya investigasi, dilarang kita untuk meliput narkoba atau apa ya? Jadi ada pembatasan-pembatasan seperti itu. Nah ini kan parah banget ya, parah banget. Dan ya menurut saya bagus dong kita sikapi sebelum itu sebelum itu disahkan supaya ini menjadi menjadi pengetahuan bersama. Apalagi dari Dewan Pers kan sudah jelas. Dewan Pers bersama para wartawan menolak hal itu. Ya. Tetapi kan DPR RI belum melakukan pembatalan, hanya penundaan. Jadi perjuangan itu belum selesai. Sekarang gini, waktu RUU itu dirancang, apakah DPR RI itu tidak mengundang pakar-pakar media? Nah, kalau itu nggak tahu. Saya nggak merasa pakar, jadi ya nggak merasa harus diundang sih ya. ini yang lucu kan, hal-hal itu harus dipikirkan. Ya, uji publiknya bagaimana itu kita belum tahu. Tahu ada itu kan. Makanya teman-teman bilang kalau di Magetan mungkin mau dikawal lah sama anggota dewan ke sana. Iya sama di Ngawi kemarin teman-teman PWI, JTI maupun komunitas jurnalis di sana itu juga sudah melakukan aksi ya, menyampaikan aspirasinya, menitipkan poin-poin pernyataan sikapnya kepada DPRD setempat supaya itu diteruskan menjadi bahan bagi DPR RI untuk bisa membatalkan atau menolak rencana revisi Undang-Undang Penyiaran itu. Oke, waktu Mbak Ari menjadi anggota PWI 3 tahun. Oh enggak, kalau saya anggota PWI 2006, tapi 2019 itu baru terbentuk PWI di Ngawi. Jadi ketua itu. Enggak kan persiapan dulu Mas. Persiapan dulu. Saya menjadi ketua dari 2021 sampai kemarin tuh 2023. Lengser di Februari 2024. Oh, berarti 3 tahun. Iya, memang dalam masa kepengurusan untuk PWI untuk PWI setingkat kabupaten itu hanya 3 tahun. Apa sih fungsinya? Apanya? Organisasi itu untuk wartawan, wes. Ya, sebenarnya organisasi profesi itu kan jelas ya, satu dia menaungi pelaku profesi. Yang kedua ya untuk namanya komunitas, berarti kita saling mengenal, saling membentuk persatuan guyup. Gitu, memperjuangkan hal yang sama. Hal yang sama apa ya? Kepentingan berita untuk publik, peningkatan kapasitas mutu dan SDM para wartawannya. Ya, sebangsa itu. Jadi kalau dibilang ngapain sih pakai organisasi profesi? Ya minimal kita mengikuti ciri profesi itu tadi lah, yang 3 itu, minimal itu. Yang berikutnya ya namanya berkumpul itu kan sharing informasi ya, saling sharing informasi, pengetahuan ya. Jadi lepas dari di dalam organisasi itu ada dinamisasi, misalnya ada dinamikanya. Nah ini kan tidak boleh kemudian mengeliminir atau mengurangi fungsi dari keberadaan organisasi itu untuk mengayomi para wartawan dan kepentingan atas fungsi peran tugasnya dalam melakukan profesi wartawannya itu tadi gitu. Sebelum closing Mbak Ari, titip pesan buat teman-teman wartawan yang mungkin wartawan baru atau baru jadi wartawan sehingga profesi mereka itu tidak dilecehkan.
bagaimana untuk menjadi wartawan yang profesional? Oh ya, satu bahwa wartawan itu sebuah profesi, ya saya ingatkan kembali. Kemudian yang kedua, hati kita, pikiran kita, tubuh kita, termasuk profesi kita, itu kita yang punya. Sehingga sebenarnya kitalah yang memberi izin, kitalah yang memberi ruang ketika pihak lain itu mau melecehkan, mau menginjak, mau menghilangkan, mau merendahkan profesi kita. Kalau kita tidak izinkan, tidak akan itu terjadi. Bagaimana supaya tidak kita izinkan? Satu, perbanyak wawasan. Dua, tingkatkan kapasitas diri. Ketiga, pilihlah media yang baik. Yang baik. Ya, yang baik, yang bisa, sehat, ya? yang sehat, ya, yang sehat. Yang ketiga, ya wartawan pun insan, Mas. Kalau kita bicara insan, ya kita ada kepatuhan kepada pemilik insan. Ya, kita ada kepatuhan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ada kepatuhan pada hati nurani. Ya, sebagai human, ya, sebagai manusia kita punya hati nurani. Apa sih hati nurani itu? Hati nurani itu adalah lonceng di dalam diri yang akan berbunyi ketika kita melihat sesuatu yang tidak adil. Kita melihat sesuatu yang tidak pas, tidak jelas, yang merusak nilai-nilai kemanusiaan, ya, yang mengkerdilkan peran-peran, yang memarginalkan pihak-pihak tertentu. Ya, padahal dia tidak pantas untuk diperlakukan seperti itu. Itulah hati nurani. Dia bagi lonceng di dalam diri kita. Kalau lonceng ini kemudian dia akan bunyi gitu. Ketika hal itu terjadi, dia akan bunyi. Kalau bunyi ini, bunyi lonceng ini kita abaikan, lama-lama kita akan melihat bahwa lonceng ini menjadi lemah bunyinya, dan lama-lama kita akan menganggap dia tidak bisa berbunyi. Gitu ya. Nah, disitulah matinya hati nurani. Kan gitu. Jadi seorang wartawan tidak boleh kehilangan hati nuraninya. Seorang wartawan tidak boleh kehilangan hati nuraninya. Dan aku terima kasih pada teman-teman yang di Dewan. Saya dikasih tempat waktu untuk bincang dengan Mbak Ari, Ketua PWI 2021 sampai 2024 awal. Iya, Februari 2024 ya. Pokoknya sebelum puasa itu sudah saya lepas karena saya tidak mencalonkan diri lagi. Ya, jadi memang harus ada kaderisasi, dan teman-teman juga mungkin sudah harus belajar ya untuk melaksanakan fungsi kepemimpinan di organisasi ini. Dan semoga Mbak Ari nanti tetap eksis ya, bantu kita. Oh, siap. Bantu teman-teman media lain. Siap. Sehingga teman-teman bisa profesional dalam bekerja. Siap. Ya, saya kira bukan bantu, mungkin sharing ya, karena saya sendiri juga harus tetap banyak belajar. Perkembangan dunia informasi itu masuknya cepat. Ya, cepat. Jadi kadang-kadang saya pun merasa dengan teman-teman yang anak-anak muda itu juga kita harus lebih banyak lagi untuk belajar. Jadi yang merasa sudah lama jadi wartawan, bahkan kayak saya seorang penguji itu pun jangan baper ya, merasa bahwa paling baik. Enggak, karena sekarang ini kan banyak ya anak muda melakukan lompatan-lompatan yang luar biasa. Itu menurut saya tidak harus kita pandang dari segi yang negatif. Boleh kita ambil sebagai pembelajaran dan penyemangat untuk menjadi lebih baik. Makasih Mbak. Oke, siap. Ya, makasih Mas. Oke, pemirsa Lau TV dan sahabat Siber, bincang kita dengan Mbak Ari. Semoga apa yang kita bicarakan nanti bisa membuat teman-teman wartawan, para jurnalis, dan bisa memotivasi bahwa profesi jurnalis itu luar biasa ya Mbak. Ya, biasa di luar masalahnya. Biasa di luar. Saya kiri bincang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.